Halo, selamat datang kembali di channel Namora Belajar. Di video kali ini saya akan jelaskan bagaimana menyiapkan environment ya supaya kalian dapat belajar dengan menggunakan AS400 secara gratis. Jadi nanti kita akan siapkan bagaimana di PC kalian harus diinstal apa dan seterusnya. Nanti diawali dengan membuat akun atau user profile dari AS400 ini dan juga menginstal program di klien atau di PC kalian, serta menyetingnya supaya dapat digunakan. Oke, langsung saja kita mulai. Ya, untuk membuat user profile atau akun untuk login, kalian dapat berkunjung ke halaman web di pub400.com, pub400.com ya, di sini ya. Kemudian di sini sebagaimana disebutkan di websitenya, jadi pub400.com ini menyediakan server gratis ya, AS400-nya, ya, atau di IBMI namanya sekarang, dan juga diberikan space banyak berapa nih, 300 MB ya, jadi ya sangat cukup untuk kalian buat latihan atau buat bikin program, ya itu bikin program CL atau RPG, COBOL dan seterusnya ya, bahkan sampai dengan Node.js ya, saya sih belum pernah nyoba Node.js di AS400 atau web teknologi lainnya. Di bagian bawah, di scroll down, kalian bisa klik sign up ya, untuk membuat akunnya. Jadi kalian isikan informasi-informasi nama kalian, kemudian ya first name, last name standar ya. Kemudian email address ini yang valid ya untuk kalian nanti dapat notifikasi akunnya udah dibuat atau belum. Kemudian login ID atau user ID yang nanti kalian inginkan nanti digunakan di server AS400-nya nanti. Nah, setelah di submit, setelah lengkapi, kemudian jangan lupa di tik yes-nya ini, nanti kalian akan dapat email ya, notifikasi bahwa contohnya ini punya saya. Jadi akan ada informasi bahwa sudah dibuat ya untuk akun kalian. Nanti kalian verify di linknya dan ya otomatis akan bisa digunakan. Atau kalau memang belum bisa, ada kendala, kalian bisa email aja. Seperti kejadian saya nih, saya buat tahun depan nih, 2017 ya. Jadi udah lama sekali dan saya sampai lupa kalau punya ini. Jadi kalian kalau ada masalah tinggal di reply aja dan mereka akan support untuk ya memberikan respon supaya bisa digunakan akun kalian ya. Nanti kalau sudah kalian akan dikirimi tutorial atau ya semacam panduan singkat ya untuk menggunakan PW400. Ini saya skip aja kurang lebih bagaimana cara loginnya ya, kemudian beberapa penggantian password dan sebagainya itu untuk pertama kalinya. Ini masih panduan singkat saja ya. Nanti kalau sudah, artinya kalian bisa siap login. Nah, untuk loginnya ini kalian perlu namanya telnet client ya. Ya, yang biasa sering digunakan umumnya. Kalian bisa menuju ke source4.com, source4gate.net. Nah, di sini ada namanya TN5250 ya. Atau kalau kalian googling juga bisa ya, TN5250 misalkan, TN5250 ya. Kalian tinggal klik aja linknya yang source4g.net ini, klik nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Kemudian kalian download ya. Download ya, setelah itu diinstal di PC kalian ya, standar ya untuk instalasi software di PC kalian di Windows ya, terutama ini. Kemudian kalau sudah, tinggal diinstal. Ya, untuk menggunakannya kalian tinggal setelah diinstal, kalian masuk ke program, kemudian TN5250, kemudian kalian klik yang ada ikonnya hijau sama hitam ini ya. Aplikasinya kalian launch. Settingnya kalian tinggal masukkan puw400.com. Kita klik yang lebar ini ya. Jadi kalau kalian punya display file atau report yang panjang supaya tampil lebih jelas, maksudnya tidak perlu geser-geser, kalian bisa menggunakan yang ukuran 27 x 132. Jadi tingginya 27 baris, kemudian panjang lebarnya
132 kolom atau karakter. Oke. Oh ya, untuk kalian yang agak belum bisa connect ke sini, ya, kalian harus punya VPN ya, koneksi VPN-nya, karena yang saya tahu tuh banyak provider ISP yang memprotek port telnet-nya, ya, atau kalian bisa cek sendiri, nanti dilihat portnya, biasanya sih dia akan ditutup ya. Contohnya kalau saya telnet dari sini nih, harusnya bisa muncul seperti ini. Tapi kalau tidak, berarti artinya punya kalian ditutup port 23-nya ya. Ini adalah contohnya ketika kalian bisa login, jadi tidak akan ada kendala di port telnet-nya. Akan muncul halaman welcome dari pub400.com. Ya, kalian tinggal masukkan ID kalian. Ya, jadi bisa login. Jadi sekali lagi kalau memang kalian ada kendala di port telnetnya, kalian bisa gunakan VPN ya. Jadi kalian mungkin bisa langganan VPN. Ya mungkin kalau agak mahal bisa sharing dengan teman-teman kalian. Itu akan lebih membantu ya untuk bisa langsung connect ke AS400. Contoh program telnet client berikutnya yang mungkin kalian bisa coba ya untuk bisa masuk ke AS400 itu adalah yang bawahan asli dari IBM, yaitu kita gunakan IBM Personal Communication. Kalau kalian googling dengan keyword IBM Personal Communication Download, kalian bisa klik linknya di sini punya ibm.com. Nah, itu nanti kalian bisa download trial softwarenya ya di sini ya. Nanti kalau kayaknya dia minta bikin ID IBM ID ya, nanti supaya kalian bisa download ya, nanti bikin IBM ID dan seterusnya nanti kalian bisa download. Nah, di sini saya sudah menginstal IBM Personal Communication ya. Untuk settingannya kalian tinggal masuk ke Start and Configure Session di sini. Nih, kemudian pilih New Session. Ya, lalu kalian pilih type of host-nya dengan iSeries. Kemudian parameternya kita isikan nama host-nya. Di sini adalah pub400.com. Oke. Kita oke. Kemudian session parameternya layarnya kita lebarkan ya. 27 kali 32, oke. Kemudian display dan seterusnya kita set default aja. Workstation ID-nya kita kosongkan ya. Nanti akan di-send sendiri oleh server pub400.com. Kalau udah, kita oke. Ya, jadi kita akan connect ke port 23 ya. Kalau kalian agak terganggu dengan icon ini, kalian bisa tutup toolbar-nya ya, jadi mungkin lebih rapi. Kalian bisa login. Ya, kurang lebih akan sama hasilnya dengan yang tadi kita gunakan TN 5250 ya. Sama-sama hijau dan hitam. Bagi kalian yang masih belum familiar dengan penggunaan keyboard atau function di AS400, di sini ada contoh-contoh games ya yang mungkin kalian bisa coba sambil saya lupa nama library-nya, games 400 ya. Jadi kita ke library verclip games 400, kita work with ya 12 work with object ya. Nah, di sini ada contoh-contoh games yang sudah dibuatkan oleh PB400. Jadi ini bukan game standar IBM ya, tapi ini game punya PB400 yang saya tahu ini. Ada banyak gamesnya, kalian bisa scroll down ya ke bawah. Banyak sekali nih. Supaya kalian bisa lebih familiar dengan keyboardnya dan juga function-functionnya. Untuk memanggil gamesnya, menggunakan gamesnya kita call aja nama programnya. Misalkan call BAT ya, BAT ya. Dari situ contoh
gamesnya. Saya juga kurang familiar gamenya apa, mungkin kalian bisa coba. Di sini ada panduannya F3 untuk exit, nanti kita keluar, F5, F10 dan seterusnya ya. Kita exit, F3 tekan, atau mungkin apa deh, misalkan Tetris ya, Tetris R. Ya itu ada juga beda lagi nih function-functionnya, panduannya. F9 untuk rotate, F6 untuk left. Ini. Saya tekan F6 ini untuk F3. Kita jatuhkan, tekan enter. Ya. Dan seterusnya ya, kalian mungkin bisa coba-coba. Jadi mungkin itu saja ya, gambaran bagaimana mempersiapkan environment-nya, dimulai dari buat akunnya di pub1.com, kemudian download program Telnet client-nya. Ada dua yang kita coba tadi di TN5250 dan IBM Personal Communication. Terserah kalian mau pakai yang mana. Dan kalian bisa lanjut nanti di pertemuan-pertemuan video berikutnya. Jadi nanti akan dilanjutkan dengan pemrograman di AS400. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa nanti di video berikutnya. Terima kasih.